Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syifa dari UPBJJ Banjarmasin dengan NIM 0539559996 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Berikut ini tugasnya. Ya. Tugasnya. Di sini kita akan diminta membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Pada tugas kedua ini kita membuat berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sebagai pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak perlu dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik. Nah, untuk filenya ini sudah ada tersedia di e-learning ya. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas membuat tabel, list, atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Kita bisa menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut: kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan juga catatan. Baik, ini kita tampilkan untuk hasilnya saja langsung, karena untuk kodenya nanti akan kita lampirkan menggunakan zip ya. Mana ya? Oke, baik, ini dia untuk halaman informasi stok bahan ajar. Di sini menampilkan kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan juga aksi. Di sini kita bisa edit dan juga delete. Oke, untuk selanjutnya adalah fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Nah, di sini juga tersedia untuk edit, fitur edit. Kita coba edit. Kurangi stoknya 1. Oke, stoknya berubah. Jadi bisa ya untuk fitur editnya. Lalu selanjutnya fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Di sini filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Lalu filter yang hanya menampilkan jumlah stok. Fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul. Baik, sebentar. Nah, di sini filter dan sort data stok, filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah, filter yang hanya menampilkan jumlah stok, fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga, fitur filter dapat diset ulang. Nah, ini akan kita coba fitur filter dan sortnya di bagian stok.
Oke, akan kita coba untuk di sini pilih UPBJJ misalnya Jakarta, klik semua kategori mata kuliah wajib, urutkan berdasarkan judul. Nah, ini akan muncul. Lalu kita bisa filter, tampilkan stok yang menipis atau kosong. Iya, bisa ya. Kita coba Surabaya, praktikum, berdasarkan jumlah. Oke, bisa ya. Selanjutnya ya, baik. Selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar. Status aman menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning dengan teks berwarna orange apabila kurang dari safety stock. Dan memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Dan terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Baik, kita coba dulu untuk stoknya. Baik, untuk stoknya di sini ada aman, yang mana di bawah 10 itu akan menipis statusnya, dan apabila di atas 10 maka statusnya akan menjadi aman. Baik, kita coba edit ya, di sini menjadi 0. Nah, dia akan berubah menjadi kosong dan warnanya pun juga merah. Jadi di sini sudah jelas untuk fiturnya. Jika lebih dari 10 maka aman, di bawah 10 menipis, dan 0 kosong, seperti itu. Lalu tambah bahan ajar untuk fiturnya. Kita coba. Nah, data bahan ajar berhasil ditambahkan. Nah, di sini muncul ya untuk bahan ajar yang baru kita input. Baik, selanjutnya tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik sebelumnya, tapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO tergenerate otomatis, penomornya terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Untuk data awalnya seperti ini. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual, nama manual, ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Lalu di sini tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Total harga diambil dari data pada array of objects, paket harga. Baik, kita coba langsung saja. Sini ada tracking pengiriman. Nah, di sini dia akan tergenerate otomatis. Di sini udah ada 001, 002. NIM-nya kita input nama saya sendiri. Ekspedisi kita pilih reguler 3-5 hari. Paket IPA dasar misalnya. Lalu tanggal kirimnya kita kirim tanggal besok ya. DO baru.
Nah, dia akan otomatis seperti ini ya, DO 2025-0002. Nah, ini berhasil untuk ditambahkan untuk DO-nya. Oke, baik. Nah, ini sudah sesuai ya dengan tugas yang diberikan. Lalu untuk strukturnya bisa kita cek index HTML, stok HTML, tracking HTML. Nah, di sini ada ya, index HTML, stok HTML, tracking HTML. Lalu CSS ada di dalam style CSS. Di dalamnya ada style.css. JS di dalamnya ada stock app.js dan tracking app.js. Nah, berikut ini kodenya nanti akan saya masukkan ke dalam zip file dan akan saya kirimkan di e-learning. Ini untuk dashboardnya. Oke, baik. Cukup sekian untuk tugas 2 kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.